Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan 4 orang dalam penggerbekan tempat usaha pinjaman online ilegal di Ruko Gading, Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin malam. Keempat orang tersebut merupakan pegawai PT Ant Information Consulting (AIC). Saat digerebek, kondisi kantor dalam keadaan sepi dan diketahui PT AIC memiliki 78 pegawai. Polisi pun menjelaskan cara kerja pinjol ilegal ini. Di tempat tersebut, 2 ruko tersebut itu cukup banyak. Kalau siang hari itu ada sekitar 100 lebih, 170-an pegawainya mereka. Tetapi ini yang sudah kita amankan adalah 4. Dari 5 aplikasi yang ilegal. Modusnya sama. Seperti yang diamankan kemarin di daerah Grand Lake. Yang sekarang jadi lagi marak, masyarakat sekarang ini merasa tersiksa dengan para pelaku-pelaku pinjaman online yang cukup tinggi bunganya. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, polisi juga mengungkap tindak pidana pinjaman online ilegal. 1 orang ditangkap karena diduga menyebarkan gambar asusila dan pemerasan disertai ancaman. Hasil pengembangan yang sudah kita lakukan, di mana pinjaman online itu untuk di Jawa Tengah sangat meresahkan masyarakat. Ada beberapa masyarakat kita yang terlilit hutang kayak di Polres Wonogiri, sampai mau bunuh diri itu masyarakat kita. Karena apa? Karena terlilit hutang oleh debt collector pinjam itu sendiri. Pertama, pengungkapan kita yang kita lakukan adalah hasil pengaduan dari masyarakat, di mana masyarakat itu mengadu pinjaman online, kemudian ditagih oleh debt collector, terus dia ngecek kepada rekening padahal belum ada, kemudian diancam dengan cara kontennya itu diberi gambar porno, akan disebarkan kepada peserta yang lain. Intensifnya polisi menindak para sindikat pinjaman online ilegal ini sudah dimulai dalam 1 pekan terakhir. Polda Jawa Barat sebelumnya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait praktik pinjol ilegal. Lalu pada 14 Oktober 2021, Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sejumlah kantor pinjol ilegal di Sleman, Yogyakarta. Dari penggerebekan itu 83 orang ditangkap dan hingga kini polisi sudah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Indonesia, semua tangan di atas. Lalu sebelumnya Polres Jakarta Utara juga menggerebek sejumlah kantor pinjaman online ilegal di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah menerima laporan warga pada 13 Oktober 2021, polisi juga melakukan penggerebekan kantor pinjaman online ilegal yang diduga dikelola oleh warga negara asing ini. Dari penggerebekan di Cengkareng, Jakarta Barat, ada 56 orang yang diamankan polisi dan 6 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Hentikan, jangan ada ini, angkat tangan semua. Semua berhenti kegiatan, semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Ya. Selain polisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus aktif memblokir ribuan aplikasi pinjol ilegal. Sejak 2018 sudah ada 3.500 lebih aplikasi pinjol ilegal yang diblokir. Tim Liputan, Kompas TV. Ada modal. Kamu yang masyarakat itu. Saudara, bagaimana menelusuri tindak pidana pinjaman online ilegal ini yang telah meresahkan dan memberatkan masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia? Kami akan berbincang dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan. Dan selamat malam Pak Ramadan, sehat selalu? Selamat malam Mas Aiman. Iya, Pak Ramadan, ini apresiasi terhadap pihak kepolisian. Sudah berapa banyak yang digerebek dari kantor pinjol? Ya, setelah Cengkareng, Jakarta Barat, Yogyakarta, Jakarta Utara, kembali dirilis hari ini oleh Polda Metro Jaya seperti kita lihat tadi ditayangkan di wilayah Kelapa Gading 4 tersangka, kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Barat 6 orang. Maka sampai sekarang kita sudah menangani kurang lebih ya dari 380 kasus pinjol ilegal sampai saat ini. 380 kantor ya kurang lebih ini ya? 380 pinjol ya, artinya ada juga satu pinjol kantornya lebih dari 1. Oke. Jadi kalau di total jumlahnya lebih dari 380 ini, luar biasa. Ya, artinya itu 380 kasus ya. Bisa jadi satu kasus itu melibatkan 2 aplikasi. Jadi bukan aplikasinya nih, tapi kantornya bisa. Karena ada juga mereka yang memiliki cabangnya. Jadi kurang lebih 380 lebih itu kasus yang kita tangani. 380 kasus ini 380 orang atau orangnya bisa
kurang dari itu? Bisa lebih. Karena Bahkan ada bisa lebih? Oke, oke. Jadi kalau dilihat ini melibatkan, mohon maaf, saya koreksi pertanyaan saya. Jadi korbannya, Pak Ramadan? Iya, sayang sekali terputus, saudara. Kami akan coba untuk menghubungi kembali. Jadi tadi disebutkan ada 380 kasus. Memang polisi pendekatannya adalah kasus, karena setiap kasus tentu harus di follow up, harus diselesaikan, dituntaskan terkait dengan pinjaman online ini. Tadi disebutkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum, Kabak Penum, Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan, bahwa 380 kasus ini melibatkan lebih dari 380 orang. Pak Ramadan sudah bergabung kembali? Oh iya. Iya. Mohon maaf Mas, jaringan telepon ini. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke depan. Pak Ramadan, saya ingin tanya, kalau korbannya sendiri itu jumlahnya berapa Pak yang sekarang sudah terkait dengan 380 kasus ini? Kalau kita data, saya nggak pegang sekarang. Tentunya banyak ya korban-korban Ratusan, ini Pak, ya? kan bisa ribuan karena ada korban juga yang tidak melapor ya gitu. Luar biasa. Mungkin karena rasa malu atau mungkin pinjamannya hanya kecil ya, tetapi membuat dia jera gitu. Aha. Tapi yang terpenting sekarang Mas Aiman, pemahaman agar tidak terjadi lagi korban-korban pinjol ini yang terpenting. Iya. Ya, kita bagaimana memberikan edukasi, sosialisasi, juga termasuk literasi digital. Ini kan hampir semua korban catatan ini, mereka tidak memahami tentang pinjol ilegal ini, Mas Aiman. Oke, ini luar biasa ini. Tapi pertanyaan juga, kenapa baru sekarang digerebek ini Pak Ramadan? Setelah ada Presiden Pak Jokowi menyampaikan terkait dengan pinjol. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya pasti sudah dilakukan. Cuma memang tentu atensi kita lebih gencar. Tapi kalau untuk penanganan pinjol ini sudah kita lakukan setahun yang lalu. Artinya memang di beberapa bulan ini pinjol ini semakin marak. Dan juga kita penindakannya juga semakin kencang gitu Mas Aiman. Oh, jadi memang selama pandemi ini meningkat terus ya? Ya. Pinjol ini dan menjerat sebagai ikan lintah darat gitu ya? Betul, kan kita sudah beberapa kali rilis ya, ada di bulan Mei, ada di bulan Juli, ada di Agustus. Jadi mengenai pelanggaran tindak pidana siber ini, apakah itu penipuan online, pinjaman online, maupun perjudian online, kita selalu rilis. Oke, nanti saya akan kembali ke Pak Ramadan, saya akan bacakan dulu sejenak pengungkapan kasus pinjaman online ilegal. Saudara, belum berhenti di Jakarta, polisi menggerebek rumah kantor di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang mengelola 4 aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal. Polda Metro Jaya menyebut perusahaan itu punya lebih dari 170 pegawai dan tengah dalam penyelidikan. Sementara 4 orang diantaranya sudah ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menjabarkan cara kerja pelaku mulai dari menawarkan pinjaman hingga menagih dengan ancaman dan bunga yang besar. Di tempat tersebut, 2 ruko tersebut itu cukup banyak. Kalau siang hari itu ada sekitar 100 lebih, 170-an pegawainya mereka. Tetapi ini yang sudah kita amankan adalah 4. Dari 5 aplikasi yang ilegal. Modusnya sama. Seperti yang diamankan kemarin di daerah Grand Lake. Yang sekarang jadi lagi marak, masyarakat sekarang ini merasa tersiksa dengan para pelaku-pelaku pinjaman online yang cukup tinggi bunganya. Ini kalau pegawainya saja 170, nasabahnya atau korbannya saya sebutkan karena ini ilegal ya. Ini bisa ribuan. Pak Ramadan, ada pertanyaan begini Pak Ramadan. Kok mereka bisa ya mengakses semua data yang ada di handphone pelanggan? Apakah itu gambar, apakah itu kontak? Kan kalau seandainya mereka si korban ini nggak bayar atau tertunda pembayarannya atau menunggak, lalu kemudian dihubungi semua kontak yang ada di handphone yang bersangkutan, lalu kemudian dimintai atau dipermalukan. Kok mereka punya akses ke sana? Begini, modus dari pinjol ilegal ini mengakses data masyarakat dari nasabah yang sudah melaksanakan transaksi pinjol. Ketika mengawali transaksi tersebut, dia ada menyetujui akses kontak peminjam itu untuk dimiliki. Ini juga termasuk legal access ya.
Jadi saat persetujuan transaksi pinjol, Ya. maka data kontak yang ada dimiliki oleh peminjam itu digunakan untuk menyebar lagi SMS secara Dan blasting. sesungguhnya itu ilegal Kemudian, meskipun sudah ada notifikasi bahwa si korban membolehkan. iya. Dan inilah cara dia untuk melakukan penagihan. Jadi menagih bukan terhadap si peminjam atau nasabah saja, tetapi semua kontak yang ada di nasabah dikirim juga. Bahkan dengan cara mempermalukan. Mempermalukan dengan mengirim gambar editan pornografi. Sehingga upaya itu, rasa malu tersebut, itu yang membuat dia harus bagaimana caranya membayar. Oh, jadi ini editan pornografi. Maksudnya editan mungkin tubuhnya siapa, tapi kemudian wajahnya wajah si korban itu. Wajahnya wajah korban, tubuhnya mengambil dari gambar-gambar pornografi yang Internet. diedit. Oh, Ya, dengan narasi menjual diri. Oke. Menjual diri untuk membayar hutang. Dan mereka rapi sekali cara kerjanya dan begitu terorganisir, Pak Ramadan. Betul, dan ini menjadi modus di beberapa daerah. Bukan saja di Jakarta, tetapi beberapa daerah hampir sama modusnya seperti itu. Termasuk di daerah Jawa Tengah, termasuk di daerah Jawa Barat, hampir rata-rata modusnya seperti itu. Dan saya katakan tadi legal access tadi, itulah data sumber. Jadi kita jadi tahu kawan kita minjam dari pinjol tersebut. Sehingga rasa malu itulah yang membuat bagaimana caranya dia cepat membayar. Begitulah cara modus daripada menagihnya atau debt collector menagih nasabah pinjol. Luar biasa. Ada juga yang mengaku bahwa ia meminjam hanya sekitar 2 atau 3 juta, tapi kemudian tagihan membengkak sampai 48 juta pada beberapa kasus pinjol, pada beberapa aplikasi pinjol. Ada yang seperti itu, Pak Ramadan? Betul. Jadi begini, menurut beberapa keterangan dari korban, untuk fee pinjaman itu mencapai 40%. Artinya, ketika dia meminjam 1 juta, maka uang yang diberikan hanya 600.000. 400.000 itu untuk fee di peminjaman atau biaya administrasi. Dan dia harus membayar 1 juta full plus bunga harian. Bunganya harian gitu. Iya. Jadi 600.000 yang dia dapatkan, tapi dia harus membayar lebih dari 1 juta, sehingga kalau itu baru satu pinjaman dan baru 1 juta, katakanlah dia meminjam 2 juta, ada beberapa aplikasi pinjaman yang lain, bukan tidak mungkin membengkak jadi puluhan juta rupiah. Ini luar biasa. Betul. Iya. Kalau seandainya ada ratusan dari satu kantor pinjol, lalu ini ada beberapa kota yang melakukan penggerebekan, apakah semua mereka ini diproses atau bagaimana, Pak Ramadan? Sementara sedang dilakukan pendalaman peran tersebut ya. Apakah dia dilibatkan sebagai turut serta atau sebagai saksi? Kita lihat dari penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh beberapa polda. Jadi, karena ada sebagian pengakuan dari pegawai karyawan, dia tidak mengetahui kalau dia bekerja di pinjaman ilegal gitu. Dan semuanya Jadi saat dia ini hanya karyawannya mengakui dalam proses penahanan atau pemeriksaan? Pemeriksaan, Mas Aiman. Oke, hanya beberapa yang kemudian ada indikasi kuat menjadi aktor intelektualis, maka ia dilakukan penahanan. Tentu. Pertama ya pemodal atau pendana, kemudian yang melakukan transmisi blasting dengan menyebar konten pornografi. Tentu ancamannya berbeda. Kemudian yang melakukan penagihan-penagihan dengan ancaman. Ya, itu yang jelas dikenakan sebagai pelaku atau tersangka. Saya mendapat informasi juga, Pak Ramadan, bahwa sumber dananya atau pemiliknya adalah warga negara asing. Benar demikian? Salah satu yang diamankan oleh Bareskrim dalam hal ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus yang kami rilis beberapa hari yang lalu, ditetapkan 8 tersangka, 7 adalah WNI dan 1 tersangka dari warga negara asing yang telah ditetapkan DPO.
Oke, jadi ada warga negara asing meskipun banyak juga yang dari WNI ya? 7 dinyatakan tersangka, sedangkan yang WNA itu berperan sebagai pemodal atau pendana dan juga sebagai mentor mentransmisikan cara penagihan blasting tadi. Warga negara mana? Boleh diinformasikan Pak Ramadan? Mungkin ini bagian dari penyelidikan, kita nggak bisa ungkap, Mas Aiman. Oke. Satu negara atau beberapa negara? Satu negara. Satu negara. Oke, baik. Ini mentor dan juga pemodal ya. Ini luar biasa. Apakah ada keterkaitan antara aplikasi pinjol satu dengan aplikasi pinjol lainnya yang ilegal? Ada beberapa pinjol yang keterkaitan, tapi ada beberapa yang masing-masing mandiri. Perlu saya sampaikan bahwa silakan. peralatan untuk blasting yang penyidik sampaikan sebagai simbok itu juga berasal dari luar negeri. Oke, luar biasa. Jadi mereka betul-betul mempersiapkan dengan teknologi dan juga sumber daya manusia. Terakhir Pak Ramadan, ini kan mudah sekali, bahkan sampai sekarang pun masih bisa mendownload aplikasi pinjaman online. Nggak tahu itu ilegal atau enggak. Bagaimana kemudian masyarakat bisa diinformasikan bahwa jangan mendownload aplikasi pinjol ilegal, sehingga bisa kemudian menjerumuskan, mencelakakan yang bersangkutan? Kami selain melakukan penegakan hukum, tentu kami juga melakukan upaya-upaya preemptif berupa edukasi, sosialisasi, dan literasi digital dengan menggunakan akun-akun yang dimiliki oleh Polri, baik Mabes, Polda, dan Polres, dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar hati-hati dalam melakukan transaksi pinjol ilegal. Yang pertama adalah ketika kita melakukan pinjaman online, harus dicek di website OJK. Ada 106 atau 107 ya, daftar pinjol yang legal. Jadi ketika tidak ada nama di situ, maka langsung diabaikan. Itu yang penting ya. Oke, jadi harus terdaftar di situs OJK. Ada 107 tadi kurang lebih. Nanti bisa dicek di situ. 107. Jadi ketika ada penawaran dari penyedia jasa pinjol, ketika tidak tercatat di 107 tersebut, maka langsung abaikan. Ini untuk menghindari hal-hal yang meskipun tidak kita inginkan. Pinjol ilegal pasti mengiming-imingi dengan hal-hal yang memang merupakan gula-gula, entah itu misalnya cairan cepat dan lain sebagainya. Jangan pernah tergoda akan itu, karena akan menyulitkan pasti di kemudian hari. Betul, Mas Aiman. Iya, baik. Terima kasih Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan. Terima kasih Pak Ramadan telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.